Nah ini 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Nah ini saya bacakan. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Nah ini, jadi karena itu berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, karena setiap orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saat ini kita dikatakan berusahalah sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Nah ini supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya terutama untuk orang-orang yang masih baru, seperti Vania ya tadi. Terus, tapi ada juga yang seperti ini. Untuk yang sudah lama sekalipun, ini penting juga kita meneguhkan hati. Ya, yang sudah lama juga ujiannya banyak gitu. Makanya harus lebih teguh lagi, lebih sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita diberikan karunia untuk masuk dengan hak penuh. Jadi penuh keyakinan kita pasti. Nah, begini firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Ini namanya belum Abraham tapi Abram. Nama mudanya Abraham. Ya. Ayat 1 dimulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti belum jelas ini negerinya di mana, cuma dikatakan bahwa pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini perhatikan ya. Jadi dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau kita lihat kejadiannya, kalau Tuhan menjanjikan akan menjadi bangsa yang besar ini kepada Abraham. Tapi yang terjadi, Abraham sampai tua belum punya anak. Nah ini bagi manusia ini sangat mustahil gitu. Sangat mustahil. Nah, Tuhan itu bekerja di atas kemustahilan, melampaui segala akal. Nah ini yang dikatakan melampaui segala akal. Walaupun Abraham umurnya sudah tua, bagi manusia itu mustahil untuk punya anak, tetapi Tuhan menjanjikan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, apakah ini bisa terjadi? Tapi kalau kita sudah ngerti semua sekarang, pasti terjadi. Nah, karena Abraham percaya. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Membuat namamu masyhur. Masyhur artinya terkenal. Nama kita banyak dikenal di mana-mana. Nah, dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini lebih penting lagi. Engkau akan menjadi berkat. Nah enaknya kalau menjadi berkat, sebelum jadi berkat kita pasti lebih dulu diberkati. Gitu ya. Ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, berkat seperti apa maksudnya? Nah, karena ada berkat yang
Orang kalau ngomong berkat ini mesti materi gitu ya. Tetapi ini ada berkat kesulungan, ada berkat mesianik, yaitu berkat keselamatan yang sampai kepada zamannya Tuhan Yesus ya. Nah ini terus selalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah ini Abram sudah berumur 75 tahun. Ini belum punya anak, tapi Tuhan janjikan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ini kan rasanya tidak mungkin. Nah, tetapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Nah, terus kita lihat di sini juga seperti ini. Yang dipanggil itu kan secara pribadi, yaitu Abram dipanggil, keluarlah dari sanak saudaramu, keluarlah dari negerimu, dari orang tuamu, ya, dari keluargamu, ya, pergilah. Nah, karena aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Nah, ini menjadikan engkau berkat. Nah, mungkin kita juga kalau kita melihat dan mendengar janji Tuhan seperti ini, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Nah, tapi seringkali kita justru sering mengalami namanya kekurangan, kita sendiri mengalami pergumulan, ya kan? Kita harusnya membawa kesembuhan, tetapi kok malah kita yang sering mengalami namanya sakit, kelemahan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi penyembuh bagi orang lain? Nah, sedangkan kita sedang mengalami ini. Nah, ini. Tapi bagi Tuhan semuanya. Nah, jadi sebelum menjadi berkat bagi orang lain tentu diberkati lebih dulu. Seperti Abraham dijanjikan untuk menjadi bangsa yang besar. Sebelum menjadi berkat bagi orang bangsa-bangsa lain, Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya, yaitu dia bisa punya anak dalam umur yang sudah lanjut ini. Dan anak yang dijanjikan benar-benar Tuhan genapi, Tuhan tepati janjinya. Walaupun bagi manusia itu sepertinya terlambat, kalau bilang terlambat, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, semuanya tepat waktunya. Oke, ya. Nah, yang kita lihat, Abram dipanggil secara pribadi. Abram ini panggilannya pribadi, tetapi kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan, dan Lot pun ikut. Nah, di situ ada Lot, ponakannya. Ya. Nah, jadi seringkali dalam panggilan Tuhan itu selalu ada namanya yang ikut-ikutan, terus bahkan seringkali menghambat, menjadi penghambat. Nah, kita lihat kisahnya, kalau kita lihat ya, Abraham sangat diberkati dan menjadi kaya. Nah, zaman dulu namanya kaya bukan mobilnya yang banyak itu, rumahnya banyak, enggak, tapi binatang-binatang peliharaannya itu sangat banyak. Yaitu ada kambing, domba, lembu, ada unta, ya kan. Nah, di sini Lot dan Abraham sama-sama kaya, sudah sama-sama berhasil, sehingga sangat banyak. Terus ketika membawa hewan piaraannya ke mencari air, mereka berebut. Nah, disinilah Abraham mengambil tindakan. Nah, saya tidak mau berkelahi dengan kamu, dengan saudaraku. Lebih baik kita pisahkan diri mulai dari sekarang. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Nah, silahkan pilih. Nah, waktu itu
Lot diberikan kesempatan untuk memilih lebih dahulu. Nah, ini yang sikap Abraham yang luar biasa. Sikapnya kalau orang lain mungkin mentang-mentang dipanggil duluan oleh Tuhan yang akan pasti memilih lebih dulu. Tetapi yang terjadi, Abraham mengizinkan Lot yang memilih lebih dulu. Silahkan kamu pilih, gitu ya. Akhirnya dia memilih. Ada lembah-lembah yang luar biasa suburnya, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Berarti sangat bagus, sangat bagus. Nah, tetapi ternyata itu adalah Sodom dan Gomora yang akhirnya ditunggang balikkan oleh Tuhan. Nah, ya, jadi seringkali seperti ini, pergilah dari bangsamu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, nah, supaya mendapat berkat secara penuh seperti tadi ya kan, yang di 2 Petrus 1 dikatakan bahwa lakukanlah sungguh-sungguh supaya kamu memperoleh hak secara penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah ini jadi di sini kerinduan kita lah supaya memiliki hak penuh ini. Kalau kita diberkati dan menjadi berkat, nah ini supaya kita memiliki hak penuh ini saja dulu. Nah, disitulah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan itu tidak mau kita berhenti ke satu titik saja terus puas gitu dengan satu titik, tapi Tuhan mau kita ini terus berjuang untuk lebih maju lagi. Ini ada satu kidung pujian yang berkata seperti ini: ku maju terus semakin tinggi ke tempat baru setiap hari, sambil naik ini doaku, dekatkanku kepadamu. Kuatkanku dalam iman, dekat Tuhan tinggi niat, semakin tinggi tempatku, dekatkanku kepadamu. Jadi terus dibawa semakin tinggi, semakin naik. Nah, Tuhan maunya seperti itu. Nah, tapi seringkali ya ini lagi seperti ada Lot, ada orang-orang lain yang tanpa kita sadari itu menghambat. Nah, dalam panggilan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, seringkali justru dari pihak keluarga. Kalau sudah punya istri, ya suami atau istri yang menghambat atau membuat beban tersendiri kalau belum menyatu. Terus saya dulu juga malah orang tua dari ibu sering melarang, nggak usah doakan orang. Tetapi karena hati saya tergerak, dorongannya sangat kuat, nggak bisa nahan, saya tetap jalan. Ya, akhirnya Tuhan tunjukkan banyak orang yang tertolong, banyak orang yang menerima kelepasan, kesembuhan. Nah, saya semakin maju, semakin giat melayani. Nah ini, jadi seringkali dari perkataan orang tua kita sendiri, ibu kita yang orang yang kita hormati, tetapi bisa melemahkan kalau kita nggak tahu. Nah, sebenarnya itu bentuk ujian-ujiannya untuk memperoleh janji-janji Tuhan yang sangat besar, sangat berharga. Ini pasti harus melewati ini supaya kita benar-benar layak untuk masuk di situ. Ya, masuk di dalam panggilan Tuhan, penggenapan akan janji Tuhan ini. Gitu ya. Nah, ini jadi sekarang seperti tadi, teguhkanlah ya hati kita. Nah, supaya apa? Supaya seperti Abraham, aku akan memberkati engkau dan aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ini sampai ke kita ini sekarang. Tuhan berkati melalui Abraham. Kalau Abraham tidak teguh imannya, dan guncangan dari iman ini luar biasa. Ujian yang dari Tuhan seperti ketika sudah punya anak, ada Ishak dan ada Ismail. Nah, tetapi anak yang dijanjikan itu justru yang Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu. Artinya persembahkan artinya harus dipotong dan dibakar. Tetapi Abraham dengan sangat taat karena takut akan Tuhan lebih dari apapun juga. Nah, ini makanya janji Tuhan itu luar biasa. Bahkan Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Oke, sampai di sini kita akan